wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pendidikan seks untuk anak usia dini. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan seks untuk anak usia dini. Ternyata pendidikan seks untuk anak usia dini itu sangat penting karena bertujuan untuk menghindari anak dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, selain itu, ternyata orang tua juga berperan penting dalam mengenalkan organ reproduksi wanita dan laki-laki dengan nama sebenarnya dan fungsi dari organ dan laki-laki dan wanita. Nah, sebelum itu di sini Ibu memiliki gambar dari misal bagian depan dan bagian belakang. Nah, di sini di bagian depan ada mulut, ada payudara, ada jenis kelamin, dan ada pantat. Nah, dari kedua gambar ini kita harus menjelaskan bagian-bagian dengan nama yang sebenarnya, seperti misalkan payudara pada perempuan yaitu disebut dengan buah. Tidak boleh menyebutnya dengan buah dada, tetapi harus mengatakan dengan sebenarnya yaitu payudara. Kemudian ada alat kelamin laki-laki dan wanita. Misalnya pada laki-laki disebut dengan penis dan wanita disebut dengan vagina. Jadi kita sebagai orang tua harus menjelaskan dengan nama yang sebenarnya. Tapi biasanya orang tua ada yang risih jika anaknya bertanya tentang alat kelamin. Jadi biasanya menggunakan dengan nama samaran. Itu tidak boleh ya. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Jadi ini baik laki-laki maupun perempuan, bagian yang tidak boleh disentuh itu sama. Di bagian depan ada mulut, ada payudara, dan ada jenis kelamin. Sama saja, maupun laki-laki maupun perempuan sama saja. Yang membedakan hanya di bagian payudara, kalau wanita akan membesar saat masa pubertas, sedangkan laki-laki tidak. Nah, masa pubertas juga anak perempuan akan mengalami menstruasi dan laki-laki biasanya akan mengalami mimpi basah. Kemudian di bagian belakang ada pantat yang juga tidak boleh disentuh karena jika pantat pun disentuh itu sudah termasuk pelecehan seksual. Nah, jadi agar kita terhindar dari pelecehan seksual, orang tua harus mengingatkan anaknya serta harus mengajarkan anaknya untuk berpakaian rapi dan sopan supaya terhindar dari pelecehan seksual. Nah, kemudian selain itu, kenapa sih kita harus belajar tentang pendidikan seks untuk anak usia dini? Karena supaya anak dapat terhindar. Nah, ternyata dari semua itu tadi ada alasan penting loh kenapa kita harus menghindari yang namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Nah, yang pertama yaitu karena anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, jadi kita harus memberikan informasi tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual, terus kemudian bagaimana cara kita menghindarinya, itu sangat penting. Dan yang kedua yaitu mencegah anak untuk melakukan seksual. Nah, anak jika sudah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, biasanya anak-anak ingin mencobanya. Tetapi jika ini berkaitan dengan seksual, maka kita harus menghindarinya, seperti menjelaskan setelah kita melakukan kegiatan tersebut, anak akan terjadi apa, bagaimana.
dan itu harus dijelaskan dengan baik menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh anak. Yang ketiga yaitu agar anak tidak terkejut saat memasuki masa pubertas. Maksudnya bagaimana saat anak sudah memasuki masa pubertas? Contohnya saat anak wanita mengalami menstruasi, bagaimana kita harus menjelaskannya. Kemudian saat anak laki-laki sudah memasuki mimpi basah. Nah, yang keempat, supaya terhindar dari kehamilan muda. Biasanya ini sering terjadi saat anak-anak sudah memasuki masa pubertas. Banyak sekali kehamilan di luar nikah. Bahkan anak yang masih di bawah usia dini sudah banyak yang memiliki anak. Nah, yang terakhir yaitu mencegah kehamilan di usia dini. Yaitu tadi dengan kita harus menjelaskan dengan baik dan benar menggunakan bahasa anak yang mudah dimengerti sehingga anak-anak akan menghindari yang namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau mendekati arah tersebut. Nah, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.